Pernah ada seorang anak perempuan pendeta yang berusia lebih kurang 5 tahun memperhatikan bapaknya sebelum berkhotbah, selalu berlutut di belakang mimbar beberapa menit, kemudian setelah itu baru duduk kembali ke bangkunya. Lalu setelah kebaktian, dia datang kepada bapaknya dan bertanya, "Pah, Pah, kenapa Papa selalu berlutut beberapa menit sebelum berkhotbah?" Papanya bilang, "Anakku sayang, Papa berlutut beberapa menit minta supaya Tuhan memberikan pertolongan kepada Papa untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang Papa sampaikan boleh menguatkan, menjadi berkat bagi semua jemaat yang datang." Lalu anak perempuan itu bertanya lagi kepada papanya, "Pak, tadi saya lihat Papa sudah berlutut beberapa menit. Kenapa Tuhan tidak menolong Papa?" Seorang pendeta begitu menggebu-gebu menjelaskan bagaimana mujizat itu terjadi kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia katakan begini, dia katakan apabila engkau naik sepeda motor, pakai helm, datang ke gereja, kemudian Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, nanti engkau pulang, buang helmmu, maka engkau akan naik mobil. Lalu dia bertanya kepada seorang jemaat, "Bu, apakah ibu percaya akan hal ini?" Ibu ini berpikir sejenak, lalu dia katakan, "Aku percaya." "Kenapa ibu percaya?" Dia bilang, "Iyalah Pak Pendeta, kalau nanti aku pulang, buang helmku, pasti aku naik mobil." Pendetanya kaget, luar biasa imannya. "Kenapa ibu berani berkata demikian?" Dia bilang, "Pak Pendeta tidak tahu. Kalau aku buang helmku, maka aku gak berani naik motor lagi. Aku terpaksa naik mobil mikrolet, karena kalau aku pakai motor tanpa helm bisa ditangkap polisi." Seorang jemaat wanita yang suaminya sedang menjalani operasi jantung, kemudian dia mendapat surat dari asuransi memberitahukan kepada istrinya bahwa suaminya akan mendapat warisan dari asuransi sebesar $1 juta. Nah, karena istrinya khawatir akan kesehatan suaminya ini, maka dia telepon kepada pendeta dan minta supaya sang pendeta berdoa untuk kesehatan suaminya. Ketika pendeta itu berada di rumah sakit membesuk sang suaminya, lalu ia bertanya kepada suaminya, "Jikalau Bapak memiliki uang $1 juta saat ini, mau diapakan?" Bapak itu langsung menjawab, "Kalau aku memiliki uang $1 juta saat ini, aku akan berikan kepada Bapak Pendeta." Saking kagetnya Bapak Pendeta itu mendengar berita yang dahsyat, langsung jantungnya kambuh dan dia terkapar. Seorang pendeta hendak mengadakan upacara peringatan ke-25, di mana dia ditabiskan sebagai seorang pendeta. Lalu dia berkata kepada istrinya, "Istriku, nanti pada hari Minggu, saya akan pakai jas yang saya pakai waktu penabisan pendeta." Istrinya bilang, "Boleh, nanti saya akan berikan kepada Anda." Lalu ketika harinya, maka jas tersebut diserahkan kepada sang pendeta. Tapi betapa kagetnya sang pendeta ketika dia memperhatikan di dalam kantong jasnya berisi Rp300.000 yang dimasukkan di dalam amplop, dan juga ada 3 butir telur. Dia bertanya-tanya, "Kenapa istriku lalai
Kenapa istriku ceroboh? Apa yang menjadi aneh di dalam hidup dia? Menyimpan telur di dalam kantong jas saya. Kalau uang tidak masalah. Lalu dia bertanya kepada istrinya, "Istriku, ada satu pertanyaan. Kenapa engkau menyimpan telur dan menyimpan uang 300.000 di dalam kantong jas saya?" Lalu istrinya menjawab demikian, "Setiap engkau berkhotbah pada hari Minggu, kalau membuat jemaat itu ngantuk, maka saya masukkan 1 butir telur ke dalam kantong jasmu." Wah, dia merasa senang sekali. Kenapa? Karena selama 25 tahun, rupanya baru ada 3 butir telur. Kemudian dia bertanya lagi kepada istrinya, "Lalu 300.000 itu uang untuk apa?" Dia katakan begini istrinya, "Telur-telur yang saya kumpulkan itu, setelah 1 kilo, saya bawa ke toko, saya jual. Kemudian saya kumpulkan uangnya, dan jumlahnya sekarang 300.000. Si pendeta kaget, terkejut, hampir pingsan. Seusai acara perpisahan di sebuah gereja, seorang pendeta yang telah melayani sekian tahun di gereja tersebut bertemu dengan seorang jemaat mantan majelis yang sudah lanjut usia. Si mantan majelis tersebut menangis karena menyayangkan pendetanya akan segera pindah. Sang pendeta berkata kepada mantan majelis tersebut, "Tidak masalah, tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Tuhan selalu menyertai." Tetapi sang mantan majelis terus menangis dan bertambah keras. Pendeta berkata lagi, "Tidak perlu menangis, karena Tuhan Allah pasti akan menyediakan yang lebih baik." Dan ketika dia berkata begitu, mantan majelis tersebut bertambah nangis lebih keras lagi. Kemudian dia berkata, "Itu yang terjadi. Beberapa kali pendeta-pendeta pindah. Mereka berkata, pasti yang tersedia lebih baik. Tetapi kenyataannya lebih buruk." Ketika seorang pendeta muda berkhotbah menggebu-gebu terhadap murid-murid sekolah minggu tentang percaya Yesus masuk ke surga, percaya Yesus mendapatkan kerajaan surga, maka selesai dia menyampaikan khotbah, dia bertanya kepada murid-murid sekolah minggu tersebut, "Apakah engkau mau percaya Yesus? Apakah engkau mau naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus?" Mereka tidak satu pun yang menjawab. Tidak satu pun yang mengangkat tangan. Tidak satu pun yang berani menengadah kepada sang pendeta muda. Kemudian sang pendeta muda menutupnya di dalam doa. Selesai dia menyampaikan firman Tuhan, dia share kepada guru-guru sekolah minggu. Apa yang saya sampaikan gagal hari ini. Murid-murid sekolah minggu tidak mengerti. Murid-murid sekolah minggu tidak satu pun yang angkat tangan. Kemudian beberapa guru-guru sekolah minggu telepon anak-anaknya dan bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian tidak angkat tangan tadi?" Rata-rata mereka menjawab, "Kami takut, kami belum minta izin pada mama